lagi kita pada kesempatan kali ini dalam channel Master Penelitian. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan cara menginput nilai kuesioner ke dalam Excel untuk nantinya bisa kita olah seperti itu ya. Jadi nanti dari Excel kemudian pindah ke misalkan software SPSS. Nah, itu bagaimana caranya? Langsung saja. Di sini saya mempunyai satu variabel penelitian yaitu kepemimpinan kepala sekolah dengan instrumennya. Ini saya hapus sebentar. Dengan beberapa indikator. Ada 1, 2, 3, 4 indikator ya teman-teman. Di sini saya sudah punya variabel namanya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, bagaimana caranya kita menginput nilai-nilai dari skor jawaban ini dari setiap responden ke dalam Excel gitu ya. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu kolom seperti ini, nomor responden, kemudian ini indikatornya. Jadi kepribadian dalam perilaku keseharian, kita lihat ini, kemudian kemampuan manajerial dalam mengelola sekolah. Nah, totalnya itu ada 4 indikator. Dan masing-masing indikator itu terdiri dari beberapa item. Misalkan kepribadian ini ada 4 item, kita lihat. Kepribadian ini ada 4 item. Kemampuan ini itu ada berapa? 2, 4, 6, 8, 9 item. 9 item ya ini ya. Begitupun dengan indikator-indikator yang lain, sama kolom total. Nah, bagaimana caranya kita mengisi nilai-nilai atau skor-skor yang nantinya diperoleh dari tiap responden? Nah, yang perlu diingat bahwa satu kuesioner ini itu untuk satu responden. Ya, satu kuesioner ini untuk satu responden gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan ini kita sudah sebar ya kuesionernya. Kita anggap sudah sebar dan di sini responden itu untuk pernyataan nomor 1 pertama kita harus buat seperti ini dulu ya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita anggap saja ini sudah diisi. Misalkan untuk pernyataan atau pertanyaan nomor 1 dia milihnya di sini. Oh, sangat setuju misalnya. Kemudian ini pernyataan nomor 2 itu sangat setuju misalkan setuju misalkan. Kemudian nomor 3 ya ragu-ragu. Kemudian nomor 4 misalkan ini sangat setuju. Kemudian nomor 5 itu sangat setuju, kemudian ini, kemudian kita isi dulu ya, misalkan gini. Ini jawaban responden ya, untuk satu responden. Kita isi dulu, teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya skor untuk setiap item dari 1 sampai 5 ya. Mereka pilih 1 saja. Kemudian bagaimana caranya kita menginput nilai ini ke dalam Excel. Nah, ini kita sudah buat dulu seperti yang saya katakan di awal tadi, kita buat dulu per indikator dan per item gitu ya. Ini kita rubah nama menjadi kepemimpinan kepala sekolah misalkan. Oke, untuk ini nomor responden ya. Jadi satu kuesioner ini, satu variabel ini itu dikasih untuk satu responden seperti itu. Nah, katakanlah ini untuk responden pertama. Dia pernyataan nomor 1 itu mengisi sangat setuju. Sangat setuju itu kita lihat skornya 5. Ini 5, ini 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi untuk pernyataan nomor 1 itu dia memilihnya sangat setuju, berarti skornya 5. Kita isi di sini 5. Kemudian pernyataan nomor 2 itu setuju, berarti 4. Kita pilih 4 lagi. Ini ke samping ya, untuk setiap responden itu ke samping sampai 20. Kemudian untuk pernyataan nomor 3 itu ragu-ragu, berarti 3. Nomor 4 itu 5. Nomor 5 itu 5. Kemudian
nomor 6, 4, saya ini urutkan saja ya, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2 sampai di sini ya. Terus kemudian 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Kemudian dari sini 4, 5, 5, 5. 4, 5, 5, 5. Kemudian 4, 3, 3. Oke. Benar ya. Selanjutnya, nilai ini kita jumlahkan. Di sini kita blok, kemudian kita pilih ini, auto sum. Oke, totalnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi setiap ini kan di sini sebanyak 10 responden. Nah, satu kuesioner ini untuk satu responden gitu ya. Jadi nilai-nilai inilah yang kita masukkan ke samping, ke sini, ke samping sini. Terus pindah lagi untuk responden kedua, ganti kuesioner dengan variabel yang sama. Kita isi lagi nanti ke bawah sini. Ya. Terus ke bawah sini. Terus ke bawah sini. Ini saya contohkan. Misalkan ini saya anggap saya copy aja ya. Saya copy, saya paste di sini, kemudian saya ganti. Misalkan anggap saja ini nilai-nilai yang diperoleh, misalkan. Ini supaya tidak sama gitu ya. Terus saya copy lagi. Ini. Sorry. Saya copy. Nah, kemudian saya ganti lagi. Misalkan ini, kemudian ini. Nah, misalkan gini ya teman-teman. Kemudian ini saya copy aja lah. Nah, ini tinggal kita ubah aja. Ini anggapannya ya. Jadi ini itu, kemudian ini lagi saya copy paste lagi di sini. Ini saya tinggal ubah nilai-nilainya gitu ya. Ini saya ubah nilainya. Saya ubah. Oke teman-teman. Nah, kita anggapnya ini sudah terisi semua ya. Ini saya drag saja ke sini. Oke, di sini kita sudah punya nilai total. Nah, jikalau teman-teman ingin menguji, misalkan teman-teman punya hipotesis ataupun judul pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja, misalkan. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja ke dalam SPSS. Misalkan teman-teman pengen mengujinya dengan SPSS atau softwarenya itu SPSS. Nah, ini masukkan nilai totalnya, teman-teman ganti kepemimpinan misalkan. Ini kita nolkan saja. Nah, ini teman-teman sudah siap ini untuk diolah data ini. Kalau menggunakan analisis regresi ya. Ini nih, ini sudah siap diolah. Nah, kemudian misalkan lagi kita punya variabel yang kedua namanya kinerja. Sama halnya teman-teman juga cara menginputnya. Cara menginputnya sama seperti tadi juga. Misalkan responden 1, ini kan saya punya di sini kinerja misalkan. Ini ada beberapa. Nah, sorry. Nah, ini juga ada terdiri dari beberapa indikator. Teman-teman nanti buat lagi seperti ini indikatornya. Ya, teman-teman buat seperti ini lagi indikatornya di sini. Buat seperti ini, kemudian nanti teman-teman menginputnya lagi. Misalkan tadi dia pilih di sini, kemudian di sini, di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, satu instrumen ini, satu variabel itu untuk satu responden gitu. Jadi nanti diisinya ke samping, menyamping ya. Seperti itu. Nah, nanti nilai totalnya itu teman-teman copy,
Kemudian masukkan lagi di SPSS di bagian sini. Nah, ini teman-teman misalkan ganti kinerja. Nah, sudah. Ini siap diolah kalau menggunakan analisis regresi. Gitu ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk kita bagaimana caranya input data kuesioner itu ke dalam Excel ataupun SPSS seperti itu. Ini sama juga halnya ke dalam SPSS. Hanya nanti di dalam SPSS itu biasanya bukan total ya, tetapi lebih bukan indikator, tetapi lebih kepada totalnya ataupun per item gini. P1, P2 sampai P20 gitu. Tapi enaknya di Excel kita bisa membaginya ke dalam indikator, lebih jelas gitu ya. Bukan di SPSS tidak bisa, tetapi lebih jelas di Excel. Tinggal kita mengcopy nilai-nilai yang kita butuhkan untuk dipakai pengolahan gitu. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan dalam proses penyusunan atau penginputan data penelitian. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.